Gak usah terlalu formal, soalnya ini kan kita kan teman-teman aja. Iya. Bro, gitu-gitu loh. 1, 2, 3, action. Selamat pagi kawan-kawan. Saya akan mempresentasikan apa yang sudah kami dapat di Jogja mengenai sosialisasi penguatan anti korupsi. Dari mana narasumbernya, dari Dari mana? narasumber Pak Guntur Kusmiyano, Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK. Oh, KPK. Ya dong Bang. Mantap. Jadi ini latar belakang beliau ya, bukan latar belakang saya. Kalau saya nggak sejago inilah, masih newbie. Next. Nah, topiknya apa? Ada dua. Ada korupsi dan tips cegah korupsi. Nah, apa sih pengertian dari korupsi? Nah, dalam bahasa Latin, artinya adalah corruptio. Dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Kemudian korupsi ini melibatkan dua aktor, yakni pemerintah dan sektor swasta dan juga masyarakat sipil. Nah, ini pengertian korupsi di berbagai sumber-sumber yang terpercaya. Menurut UU 31 tahun 1999, yang termasuk korupsi itu adalah 3, 2, 1, action. Nah, kemudian menurut ilmu politik, apa sih korupsi? Yaitu penyalahgunaan jabatan dan administrasi ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian apa sih menurut ahli ekonomi? Nah, menurut ahli ekonomi, korupsi itu didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau non material. Next. Nah, ini realita yang kita dapat di Indonesia. Ancaman korupsi yang menghambat visi 2045 Indonesia emas. Nah, kita bisa lihat dari Transparansi Internasional, nilai kita 37 dari 100. Dari nilai KPK tinggi ya, 71 dari 100. Kemudian dari BPS 3,85 dari 5. Kemudian dari KPK lagi nih, pencapaian Monitoring Center for Prevention MCP nasional itu 75 dari 100. Sehingga kita masih berpeluang dan masih sangat perlu meningkatkan nilai transparansi dan persepsi korupsi di seluruh lini masyarakat. Nah, ini indeks persepsi korupsi di Indonesia. Nah, ini adalah fungsi pelaksana ahli membangun integritas, memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan anti korupsi terutama suap. Kemudian menjadi narasumber single point of contact dalam organisasi terkait peraturan anti korupsi dan anti suap. Nah, ini fungsi dan unitnya seperti fungsi dasar dan unit kompetensinya. Jadi yang pertama adalah merancang kebijakan integritas. Artinya ini yang harus dibangun oleh perusahaan ya? Iya, betul. Dan semua masyarakat tentunya melaksanakan program integritas organisasi, melakukan penilaian risiko korupsi, memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko korupsi, melakukan pemeriksaan pelanggan terhadap kebijakan integritas organisasi, memantau tidak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi, memantau sistem integritas organisasi, dan terakhir mengevaluasi sistem integritas organisasi. Hal ini harus mencakup ke seluruh bagian-bagian di perusahaan. Nah, kemudian ini kotak layanan pengaduan masyarakat, kita bisa mengadu, berikut hotline-nya dan telepon dan sebagainya. Nah, kita bisa follow ya Instagram KPK untuk info-info korupsi dan info-info yang untuk info-info pendidikan anti korupsi, sertifikasi dan lain sebagainya. Mungkin sekian dan terima kasih. Ada dua quotes yang sangat luar biasa nih dari salah satu dari dua orang figur ya. Satu adalah orang jarang menjadi baik hanya demi kebaikan sendiri. Mereka menjadi baik karena keadaan mengharuskan. Lalu yang kedua adalah obat paling manjur memberantas korupsi adalah ketakutan atas keadaan yang mendesak, dari Peter Carey. Terima kasih. Masak air.